Tumbuhan membuat makanan mereka sendiri, dan hal tersebut dinamakan dengan proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah merupakan cara tumbuhan membuat makanan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Lalu, apakah mereka membuat makanan dengan menggunakan panci atau wajan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dalam musim pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Jangan dianggap setelah tiba di bulan Desember, pandemi ini hilang begitu saja. Sampai-sampai pada pelajaran kemarin, ketika ada yang disuruh menyebutkan nama-nama bulan, jawabannya Januari, Februari, Corona, Desember. Pada pelajaran kali ini, bersama Pak Guru, kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, tentang bagaimana cara tumbuhan membuat makanan. Menurut kalian? Tumbuhan membuat makanan. Apa bisa tumbuhan masak nasi seperti itu? Masa tumbuhan bisa pesen makanan? Lalu bagaimana tumbuhan memakannya? Tumbuhan kan nggak punya mulut. Pada bingung kan? Tenang, nggak usah ke toko beli obat pusing, karena setelah ini kita akan belajar sekaligus menjawab kekepoan kalian. Tapi sebelum pelajaran dimulai, yuk kita baca doa terlebih dahulu, supaya setan dan rasa malas yang ada di sekitar kita tidak datang menghampiri. Berdoa, dimulai. A few moments later. Selesai. Sudah siap belajar? Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau siap belajar, ayo kita lakukan. Kalau siap belajar, bilang siap. Siap. Hai, apakah kalian sudah sarapan? Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup pasti memerlukan makan, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Kalau kita jika ingin makan, kita tinggal pergi ke dapur dan mengambil makanan. Sedangkan hewan, mereka bisa berburu makanan mereka sendiri, seperti singa, harimau, buaya, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan membuat makanan mereka sendiri, dan hal tersebut dinamakan dengan proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah merupakan cara tumbuhan membuat makanan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Lalu, apakah mereka membuat makanan dengan menggunakan panci atau wajan? Untuk melakukan proses fotosintesis, ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi. Apa saja ya? Yang pertama, tumbuhan tersebut harus memiliki klorofil atau yang biasa kita sebut dengan zat hijau pada daun. Nah, oleh karena itu, daun-daun dari tumbuhan yang ada di sekitar kita cenderung berwarna hijau. Dan klorofil tersebut berfungsi sebagai dapur untuk membuat makanan. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, setiap daun pasti memiliki klorofil. Nah, jika klorofil yang dikandung oleh daun banyak, maka warna pada daun akan menjadi hijau. Sebaliknya, jika kandungan klorofil pada daun sedikit, maka warna yang didapat pada daun tersebut menjadi tidak hijau, seperti tanaman yang ada di rumah kalian. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari sangat penting untuk kelangsungan fotosintesis, karena tanpa sinar matahari, fotosintesis tidak akan terjadi. Selain sinar matahari, proses fotosintesis juga membutuhkan air.
dan juga karbon dioksida. Mari kita lihat bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yakni air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan ke seluruh tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang melayang di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang berada di bagian bawah daun, yang disebut dengan stomata. Tumbuhan akan membuat makanan yang berupa gula dari karbon dioksida dan air yang telah diproses dari mesin khusus yang dimiliki oleh tumbuhan, yakni klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan pada bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari proses fotosintesis adalah oksigen yang akan keluar melalui stomata, kemudian kita hirup untuk bernafas. Sudah paham kan apa yang dinamakan dengan proses fotosintesis? Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Pada 4 gambar tersebut, coba sebutkan mana saja makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Tapi tunggu, simpan jawaban kalian untuk minggu depan ya. Sudah dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan jangan rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.